Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Kebun Berkah ini ya. Dan kebetulan saya posisi berada di mana ini ya? Di desa apa ini Desa Pak? Pasar Baru, Desa Pasar Baru, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar. Pokoknya inilah ya. Pokoknya ini sudah. Jadi di Kalimantan Selatan. Dan saya posisi berada di lokasi rehabilitasi hutan yang dikelola oleh kelompok tani Bapak ini ya. Kelompok tani apa? Batu Belawang Hijau Lestari. Batu Belawang Hijau Lestari. Ini kebetulan dari bantuan pemerintah Norway ya. Batu Belawang Hijau Lestari, berapa anggota kelompoknya Pak? Anggota kelompok ini kalau yang di anu itu 40. 40 Banyak yang masuk. Yang Oh ya, yang kalau yang terdaftar itu 40, tapi banyak yang bekerja lah, yang mungkin yang tidak terdaftar. Ini lokasinya kurang lebih 144 hektar. 144 hektar ya yang ditanamin di sini. Ini tanamannya apa saja Pak? teh, durian, alpukat, sama langsat, cempedak. Cempedak. Ada tanaman selanya kopi, Pak. Ada tanaman selanya kopi ya. Jadi menurut Pak Ketua, Pak siapa? Pak Muhri. Pak Muhri ini, kegiatan ini apa? Berpositif atau malah hanya sekedar ganggu kerjaan saya hari-hari? Atau seperti apa? Menurut saya dan teman-teman sangat positif. Kenapa bisa Pak? Senang sekali. Soalnya yang ditanam ini Pak, memang sebelum-sebelumnya tuh warga di sini memang suka nanam. Ya. Jadi menerima program ini dengan senang. dengan sangat. Apalagi tanamannya tadi memang dari keinginan masyarakat ya. Terus ini Pak, menurut Bapak ya, ini kita orang awam saja lah, nggak usah profesor nggak dokter ya. Saya yakin lah bapak-bapak di sini kan sering melihat tayangan-tayangan televisi lah, ataupun di YouTube, ataupun di medsos, ataupun di koran dan sebagainya. Akhir-akhir ini kan terjadi satu bencana ya, mudah-mudahan ya di sini terhindar lah ya. Amin. Jadi salah satunya adalah banjir yang memang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dan mudah-mudahan masyarakat di sana sabar dan amin. segera dipulihkan ya, dan mudah-mudahan kembali seperti sedia kala. Kira-kira menurut Bapak ada hubungannya dengan hutan nggak Pak? Antara banjir itu dengan hujan, ada hubungannya nggak dengan tanaman-tanaman di hutan itu Pak? Kalau sepengetahuan kami ya memang ada hubungannya. Ada hubungannya ya. Pengalaman Bapak saja lah di masyarakat ya. Terkait kira-kira hubungan antara tanaman atau hutan ya dengan banjir ataupun dengan longsor itu seperti apa Pak? Di sini aja kalau yang sudah hutannya itu kurang Pak. Hutannya itu kurang. Ada longsornya. Oh gitu. Ya. Jadi masuk sama kami itu masuk. Oh iya, termasuk mungkin banjir mungkin ya. Kalau banjir gimana Pak? Ada pengalaman? Banjir di sini jarang juga. Jarang ya. Tapi ketika kondisinya, nggak tahu kalau Bapak mengalami hutan di sini lebat atau enggak ya? Ngalami Pak? Hutan. Iya, berhutan. Maksudnya dulu. Ya dulu hutan Pak. Iya. Dengan kondisi yang sekarang ada perbedaan nggak Pak? Ada perbedaan. Kalau yang dulu gimana? Kalau dulu sebelum hutanan ya longsor itu kurang Pak. Kurang ya, Masya Allah. Berarti berdasarkan pengalaman Bapak Muhri. Pak Muhri ini memang ada hubungannya ya antara hutan dengan longsor maupun dengan banjir. Jadi termasuk mungkin kalau ada hutan, air itu bisa diserap ya, jadi tidak kekurangan. Pasti ya malah ya. Contohnya saya di Batu Belawang di Puncak, dulunya kan cuma tanaman pisang. Iya. Setelah itu saya tanami durian 100 pohon itu. Lalu sumber air itu Pak yang pernah kurang, artinya kecil sumbernya. Sekarang ini deras lagi Pak. Masya Allah. Contohnya seperti itu. Tapi tanaman pribadi itu bukan. Ya nggak apa-apa. Kalau saya kan hanya bertanya, ternyata berdasarkan pengalaman Pak Muhri ini ada membenarkan ya ada hubungan antara hutan dengan air dengan longsor tadi ya. Jadi terus gini Pak, kira-kira
Bapak kan sudah dengan kawan-kawan kelompok tani ini ya, kan sudah mendapat bantuan dari pemerintah ya. Harapannya apa Pak? Harapannya mudah-mudahan ya nanti apa bantuan pemerintah ini Pak dikelola yang betul-betul sama masyarakat di sini, supaya nanti manfaatnya bisa diambil. Ya apalagi ya ada anggapan bahwa kalau ikut pekerjaan pemerintah nanti diambil ya. Enggak ya Pak ya? Enggak. Bapak enggak kan? Kalau dulu memang seperti itu. Tapi setelah ada sosialisasi di pemerintah itu akhirnya memahami Pak. Oh iya, jadi ini contohnya ini loh Pak Muhri. Pak Muhri ini ya Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat semua di apa namanya di seluruh Nusantara ya, bahwa tidak benar lah ya pemerintah itu tadi merampas ya. Ya benar ya. Iya aja Pak. Enggak mungkin. Ini bukan settingan ya Bapak Ibu ya. Ini bukan settingan kan ya? Bukan. Iya, jadi ya memang pemerintah dan masyarakat memang berkolaborasi ya. Saya yakin lah pemerintah itu tidak akan menindas rakyatnya, pasti tidak. Jadi terus tadi harapan itu ya Pak. Kira-kira ini kan hanya sampai 3 tahun ya Pak ya. 3 tahun. Jadi mungkin sudah diserahkan ke Bapak ataupun yang lain mungkin ya, saya kurang paham. Kira-kira apa yang mau dilakukan? Kan sudah tidak ada bantuan lagi nih. Kira-kira Bapak mau memelihara lagi? Ya harus Pak. Harus ya. Memang mulai awal saya tuh sama teman-teman 10 orang kami punya tim. Jadi nanti kalau sudah tidak ada bantuan lagi ya kita harus swadaya biar modal sendiri untuk merawat ini. Supaya menjaga tanaman ini. Betul, karena semangatnya tadi untuk bisa panen ya, bisa panen apalagi di sini tanaman petai katanya menjadi tanaman idola nih tadi Pak Muhri tadi bilang. Soalnya nggak usah ngambil sendiri ya. Nggak usah ngambil sendiri, panen sendiri mungkin ya, tapi duit sudah datang. Dagangnya nanti panen sendiri, duitnya diantar ke rumah. Iya. Pengalaman Pak Muhri ini perlu disebarluaskan Pak. Bukan hanya silakan. bukan hanya kenyataan Pak. Dan ini tidak ada settingan ya Bapak Ibu ya. Mentang-mentang ini takut dia mengutarakan mungkin. Tapi tidak ada settingan. Terus gini Pak, yang ini yang terakhir Pak. Kira-kira motivasi atau saran ke teman-teman semua, karena tidak semua orang ya di Indonesia lah ya, tidak seperti apa yang dipikirkan oleh Bapak terkait yang menghijaukan, menghutankan kembali. Kira-kira motivasi saran Bapak ke nah ini yang lagi nyuting ini. Motivasi saya itu untuk teman-teman ya gimana ya? Ya kita mulai dari saya dulu. Punya saya ditunjukkan dulu gimana ini perkembangannya ini. Supaya teman yang lain nanti bisa meniru ya. Berarti intinya kita buat terbaik terlebih dahulu lah ya, baru kita menyuruh orang lain kira-kira demikian. Oke deh, makasih sekali Pak Muhri dan kelompok tani hutan Belawang Hijau Lestari di desa Pasar Baru, Kecamatan Sambung Makmur, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan sangat menarik di sini ya bahwa Pak Muhri ini dan kawan-kawan sudah menyadari bahwa hutan itu penting. Terima kasih sekali dan mudah-mudahan sukses ya Pak Muhri dan sama teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.